Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Kutua, apakah ada yang istimewa dari benda ini? Xiaoyan bertanya sembari menatap pecahan cakram di telapak tangannya. Aku tidak tahu. Namun jawaban Guyao membuat ekspresi Xiaoyan langsung menjadi kusam. Pecahan cakram formasi yang beberapa saat lalu dianggap sebagai harta karun oleh Guyao, kini dikatakan seperti batu biasa dan tidak berharga. Tuan Xiaoyan, ada apa? Pada saat ini melihat perubahan di wajah Xiaoyan, Jin Yao mengerutkan kening dan bertanya. Xiaoyan tertegun sejenak saat mendengar Jin Yao. Segera dia menarik pikirannya kembali dan berkata, tidak ada, aku hanya melihat-lihat. Sekarang setelah aku selesai membacanya, aku akan mengembalikannya kepada pemilik Jin, ucap Xiaoyan dengan senyum malu. Setelah berbicara, Xiaoyan meletakkan kembali pecahan cakram itu dengan satu tangan dan pergi di bawah tatapan aneh Jin Yao. Hei, bocah busuk, jika pecahan cakram formasi ini hanya hiasan tunggal, itu benar-benar tidak berharga. Namun jika kamu dapat menemukan bagian lain dari cakram formasi dan menyatukannya, bahkan orang terkuat pun akan tergerak olehnya, ucap Guyao. Ketika Xiaoyan baru saja meletakkan pecahan cakram itu kembali ke tempatnya, suara yang penuh ejekan itu terdengar dari tubuh Xiaoyan. Tepat saat suara Guyao jatuh, kaki Xiaoyan tiba-tiba bergerak, dan langkah pemusnah langit langsung ditampilkan. Dalam sekejap mata, pecahan cakram formasi itu kembali ke tangan Xiaoyan lagi. Melihat pemandangan ini, wajah cantik Jin Yao tiba-tiba menjadi tercengang. Dia semakin bingung tentang perubahan mendadak Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, ada apa? Jin Yao menatap Xiaoyan dengan aneh. Tadi aku tidak melihatnya dengan jelas, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi, ucap Xiaoyan. Mungkinkah Tuan Xiaoyan tahu asal-usul pecahan cakram ini? Ucap Jin Yao. Ketua Jin sangat melebih-lebihkanku. Aku seorang alkemis, tetapi aku tidak pernah berhubungan dengan formasi, apalagi cakram formasi. Bagaimana aku bisa mengenali benda ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Dia tidak berbohong tentang ini. Dia benar-benar tidak mengenali formasi pecahan itu. Ketua Jin menganggap pecahan ini begitu penting. Kurasa kamu tahu sesuatu tentangnya, ucap Xiaoyan sambil menyunggingkan senyum dari sudut mulutnya. Lalu meletakkan satu tangan di depan Jin Yao dan merentangkan kelima jarinya. Karena Tuan Xiaoyan bertanya, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, meskipun aku bisa melihat keanehan dari pecahan ini, itu membuatku sedikit malu jika aku ingin mengetahuinya. Sejak aku mendapatkan pecahan ini, aku telah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun dan membaca banyak buku kuno tentang cakram formasi. Tetapi hasil akhirnya masih samar-samar, ucap Jin Yao sambil menggelengkan kepalanya. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang cantik. Dari pecahan ini, dia bisa merasakan aura yang sangat samar dan kuat. Bahkan dengan kultivasinya, teror aura itu sama sekali tak tertandingi. Setiap kali mengidentifikasinya, aura pada pecahan itu akan selalu membuatnya takut dan panik. Dan ini hanyalah pecahan formasi. Sulit membayangkan betapa mengerikannya cakram ini saat sudah lengkap. Sayangnya meskipun Jin Yao membaca banyak buku kuno, dia tidak dapat menemukan hasilnya. Namun dia harus menyimpan pecahan itu di sini sampai hari ini. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan terkejut dengan wawasan Jin Yao. Di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiaoyan, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia hanya bisa melihat bahwa ada lapisan kekuatan khusus untuk melindungi permukaan cakram. Tetapi Xiaoyan tidak dapat menjelajahi apa yang disebut kengerian yang sangat tidak jelas. Gadis kecil ini tidak sederhana. Pada saat ini kata-kata Guyao tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Kalimat ini sontak saja memicu badai di hati Xiaoyan. Tanpa diduga, bahwa Guyao yang selalu memiliki pandangan tinggi pun dapat mengatakan pujian seperti itu kepada Jin Yao. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jin Yao tidak biasa. Tuan Xiaoyan, apakah kamu benar-benar tidak tahu pecahan ini? Ucap Jin Yao.
Mata yang panjang dan sipit itu berkedip seperti kupu-kupu. Atas pertanyaan ini, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena Tuan Xiaoyan tidak mengenalinya, pecahan ini hanya bisa tetap diam di sini. Ucap Jin Yao. Ekspresi penyesalan muncul di wajah cantiknya. Tangannya yang seputih batu giok terulur dan ingin mengambil kembali pecahan di tangan Xiaoyan. Tunggu, sebenarnya guruku telah menyebutkan hal ini kepadaku. Hanya saja aku bukan ahli formasi, jadi aku tidak peduli. Jika aku dapat membawanya kembali untuk menemui guruku, kurasa dia akan mengenalinya. Xiaoyan berkata dengan tergesa-gesa dan mengucapkan banyak kata yang bahkan tidak tahu bagaimana cara mengarangnya. Pada saat yang sama, Guyao di dalam tubuh Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia tertawa menghina dan memarahinya. Bocah bau, kapan aku menjadi gurumu? Hanya seorang murid sepertimu, aku belum menginginkannya. Ucap Guyao. Meskipun dia mengatakan ini, Guyao tidak menyadarinya ada rasa gembira di hatinya. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu melakukannya sampai akhir. Bagaimanapun, tidak ada gunanya bagiku untuk meninggalkan pecahan ini di sini. Akan lebih baik jika memberikannya kepada Tuan Xiaoyan dan membiarkan gurumu untuk mempelajarinya. Jin Yao berbicara dengan getir. Tanpa diduga, Xiaoyan dapat membuat kata-kata yang tidak relevan seperti itu untuk mendapatkan pecahan ini. Tetapi Jin Yao akhirnya menarik kembali tangannya yang terulur. Sejak dia menyingkirkan penghalang cahaya, dia telah memutuskan untuk memberikan pecahan ini kepada Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah, dia tetap melakukannya. Xiaoyan memegang pecahan cakram di tangannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Jin Yao akan begitu lugas. Sambil mengangguk sedikit, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya dengan kuat ke arah Jin Yao. Terima kasih, ucap Xiaoyan. Setelah semuanya, mengapa kamu masih begitu sopan? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, tolong jangan lupakan saudara perempuanmu ini setelah kamu berhasil di masa depan, ucap Jin Yao. Jin Yao mengedipkan matanya yang panjang dan sipit ke arah Xiaoyan, dan senyum yang indah muncul di pipinya. Suaranya berubah kembali menjadi suara lembut yang tidak tertahankan. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak dapat menahan rasa takjubnya atas kemunculan tiba-tiba kosakata baru Jin Yao. Oke, sekarang kakak perempuanmu sudah memenuhi segalanya. Kakak perempuanmu tidak akan bercanda lagi. Ayo pergi. Aku benar-benar enggan memberimu barang-barang lainnya. 6 barang yang kau ambil telah membuat rumah 1000 obatku kehilangan banyak keuntungan. Bibir merah Jin Yao sedikit mengerucut, dan dia menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Nada suaranya ringan dan bercanda. Dia tampaknya sangat antusias dengan saudara yang baru dikenalnya ini. Mengenai ucapan terakhir, Xiaoyan dipenuhi dengan rasa malu. Tetapi dia benar-benar tidak berdaya dengan kata saudara. Xiaoyan baru saja berbalik, tetapi sepasang matanya tiba-tiba mengerut. Melihat ke bawah, Jin Yao melangkah maju dan melingkari lengan kanan Xiaoyan dengan lengannya yang putih. Pada saat yang sama, aroma wanita yang sangat lembut dan ramah dengan cepat muncul di benak Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba membeku. Tetapi sebelum dia berbicara, Jin Yao membawanya pergi keluar ruang batu. Namun tepat setelah keduanya baru saja meninggalkan ruang batu, kekuatan jiwa yang disebarkan oleh Xiaoyan tiba-tiba datang seperti gelombang. Sumber fluktuasi jiwa ini adalah Murong Gentian, yang selalu diperhatikan dengan seksama oleh Xiaoyan. Ketika gelombang jiwa ini datang, tubuh Xiaoyan yang awalnya digandeng oleh Jin Yao tiba-tiba terpaku di tempatnya. Merasakan perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan, Jin Yao tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Tangannya yang melingkari lengan Xiaoyan perlahan mengendur saat dia menatapnya dengan bingung. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada amarah yang membuncah dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Mampu membuat Xiaoyan yang biasa tenang menampakkan ekspresi demikian, kemungkinan besar masalahnya bukan masalah kecil. Jin Yao berpikir sejenak. Dalam sekejap, dia teringat pada Murong Gentian. Sejak mereka naik ke lantai 2, Murong Gentian sudah pergi ke tempat lain dan tidak mengikuti mereka. Alasan mengapa Xiaoyan tiba-tiba menjadi marah, kemungkinan besar ada hubungannya dengan gadis itu. Sesuatu telah terjadi pada gadis itu lagi. Mata Xiaoyan menyipit saat kilatan tajam melintas di matanya. Sosoknya bergerak dan melesat menuju lokasi Murong Gentian saat ini. Tunggu, aku juga akan pergi. Di kota Yan, ada cukup banyak orang yang bisa mengenalimu. Jika kamu terburu-buru seperti ini, aku khawatir itu tidak akan menjadi hal yang baik, ucap Jin Yao. Tepat saat Xiaoyan hendak bergerak, Jin Yao berbicara dengan serius. Mendengar ini, sosok Xiaoyan berhenti sejenak. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Jin Yao dan mengucapkan terima kasih padanya. Adik laki-lakiku Xiaoyan tidak perlu bersikap sopan. Membagi bebannya adalah tugas seorang kakak. Mendengar perkataan Jin Yao,
Ekspresi Xiaoyan yang tadinya penuh amarah pun tanpa sadar berubah menjadi canggung. Tak lama kemudian, ia bergerak bersama Jin Yao dan dengan cepat menuju ke lokasi Murong Qianqian saat ini. Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai macam perhiasan, sekelompok orang berkumpul dalam sebuah lingkaran. Berbagai macam mata menatap ke arah dua gadis di tengah ruangan. Pada saat yang sama, bisikan-bisikan perlahan menyebar. Gelang ini pertama kali dilihat oleh wanita ini. Apa hakmu untuk mengambilnya? Ucap Murong Qianqian. Apa hakku? Karena harga wanita ini lebih tinggi dari hargamu. Jawab wanita di depan Murong Qianqian. Tetapi aku membelinya terlebih dahulu. Ucap Murong Qianqian. Di hadapanku, aku tidak peduli siapa yang membeli terlebih dahulu atau terakhir. Penawar tertinggi menang. Jika kau mampu, keluarkan lebih banyak koin roh. Jawab wanita itu. Kau, Murong Qianqian hanya bisa berkata dengan marah. Karena kamu tidak punya uang untuk membelinya, cepatlah dan tinggalkan rumah 1000 obat. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki gadis nakal sepertimu. Wanita itu mencibir di akhir kata-katanya. Siapa bilang aku tidak mampu? Hanya saja uangku selalu disimpan oleh bawahanku. Mata ponik Murong Qianqian menatap tajam pada gadis depannya, yang juga seusia dengannya. Awalnya, dia menyukai sebuah gelang dan bersiap untuk menggunakan koin roh untuk membelinya. Namun dia tidak menyangka bahwa gadis di depannya akan mengejar dan merebutnya dari tangannya. Dia bahkan dengan santai membayar harganya. Yang terpenting, harga yang diberikan gadis itu sangat tinggi, sehingga bahkan dengan semua aset Murong Qianqian, dia tidak dapat menahannya. Hal ini membuatnya merasa tidak puas di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia tidak dapat menahan perasaan marah. Namun yang membuat Murong Qianqian semakin tidak tahan adalah, setelah gadis itu merampas barang itu, dia bahkan menggunakan nada mendominasi untuk menghina Murong Qianqian. Bagaimana mungkin Murong Qianqian yang tidak pernah menaruh perhatian pada siapapun bisa menahan ini? Dia segera mulai berdebat dengan gadis itu. Memikirkan hal ini, Murong Qianqian menjadi semakin kesal terhadap Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan tidak ada di sisinya, dengan kekuatan finansial yang dimilikinya, tentu saja tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan gelang ini. Dalam kemarahannya, gadis itu membuka mulutnya dan berkata bahwa Xiaoyan adalah bawahannya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, penampilannya yang garang membuat gadis cantik di depannya tanpa sadar mundur 2 langkah. Gadis bodoh, kau bilang uangmu ada di tangan bawahanmu. Di mana dia? Setelah mundur 2 langkah, wajah menawan gadis itu menampakkan ekspresi yang tidak menentu. Matanya yang indah dan garang dan sombong menyapu semua orang yang hadir. Namun mereka yang menatap matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka. Meskipun kekuatan gadis itu tidak seberapa, identitasnya cukup membuat sebagian besar orang yang hadir takut padanya. Setelah menyapu pandangannya ke sekeliling, gadis itu melihat bahwa tidak ada seorang pun yang menonjol bagi Murong Qianqian. Wajahnya yang menawan segera menampakkan senyum dingin yang puas. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Murong Qianqian dan berkata dengan dingin, "Gadis bodoh, kamu tidak punya uang untuk membeli gelang ini. Kamu malah ingin menggunakan kata-kata untuk membela diri. Sekarang setelah aku tahu maksudmu, kamu masih berani berdiri di sini. Kenapa kamu tidak pergi saja?" Gadis itu menghampiri Murong Qianqian dengan langkah lebar. Setelah menghinanya dengan dingin, dia mundur. Pada saat yang sama, dia tidak lupa melambaikan gelang di pergelangan tangannya dengan bangga ke arah Murong Qianqian. Sudut bibirnya yang merah muda memperlihatkan senyum dingin yang mengandung provokasi. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi. Brengsek! Melihat penampilan gadis itu, kemarahan langsung muncul di hati Murong Qianqian. Tubuhnya yang menawan berputar dan bergegas ke arah gadis itu, ingin merebut kembali gelang itu. Namun saat tubuh menawan Murong Qianqian berputar ke depan, suara serak yang mengandung tekanan mengerikan tiba-tiba terdengar dari ruangan lain. Dari mana gadis kecil ini berasal? Kau bahkan tidak punya sedikit pun pendidikan. Kau benar-benar ingin menggunakan kekerasan untuk merebut sesuatu yang tidak bisa kau beli. Kau benar-benar tidak bisa mengajar atau mendisiplinkan. Hari ini, izinkan aku mewakili orang tuamu dan memberimu pelajaran. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang tak berbentuk dan mengerikan menyerang dengan cepat. Tekanan itu membawa aura kuat yang luas dan tak terbatas saat tekanan itu dengan kejam menekan Murong Qianqian dari segala arah. Ekspresi wajah cantik Murong Qianqian langsung berubah pucat saat merasakan tekanan spiritual yang mengerikan terpancar dari sekelilingnya. Dari tekanan spiritual ini saja, orang bisa tahu bahwa kekuatan orang yang datang itu luar biasa. Ketika tekanan spiritual turun, Murong Qianqian tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya. Wajahnya yang agak pucat memperlihatkan ekspresi ketakutan. Pada saat ini orang pertama yang terlintas dalam benaknya bukanlah keluarganya.
Sebaliknya, pria berjubah hitam yang biasanya dibencinya dan memiliki emosi yang rumit. Xiaoyan, tolong aku. Pada akhirnya, Murong Qianqian hanyalah seorang gadis. Meskipun dia memiliki kultivasi bandi, orang tidak boleh lupa bahwa di wilayah barat tempat naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Bahkan ahli bandi adalah yang paling umum. Sekarang setelah dia ditekan oleh tekanan spiritual, Murong Qianqian secara alami mengungkapkan perasaan seorang gadis. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bagaikan kuku kuda yang menginjak tubuh semua orang yang hadir. Tak lama kemudian, tekanan itu telah turun di atas kepala Murong Qianqian. Aura yang menakutkan itu menyebabkan ruang kosong bergetar. Namun, saat semua orang mengira bahwa tekanan spiritual yang menakutkan akan mendarat di wajah cantik dan mengharukan dari Murong Qianqian, aura yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari luar ruangan lainnya. Dalam sekejap mata, tekanan spiritual itu tersebar dengan paksa dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat berikutnya, ketika semua orang tersadar, mereka mendengar suara mendominasi yang dipenuhi amarah yang dipancarkan dari luar ruangan lain. Apakah kau pikir kau cukup kompeten untuk memberinya pelajaran? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.